Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Eh, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu tentang komunikasi interpersonal. Mata kuliah komunikasi penyuluh pertanian. Dosen pengampu Andi Warnain SSTM Ikom. Pertama, perkenalkan, nama saya Izaratul Fadilah, kelas PPKH 2A NIRM 0403 19374. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian dari komunikasi interpersonal. Yang kedua, elemen-elemen yang terkandung di dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, ada sifat-sifat dari komunikasi interpersonal. Kemudian ada prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Kemudian teori yang mencakup dari komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir itu manfaat dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian. Jadi pengertian ini saya ambil dari beberapa ahli yang mendefinisikan arti dari komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu menurut G.R. Millier dan M. Steinbeck mengatakan bahwa komunikasi secara interpersonal dapat dipandang sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan interpersonal yang dikutip pada tahun 1975. Yang kedua, menurut Judy Jefferson dan kawan-kawan menyatakan sebagai mana bahwa komunikasi adalah proses yang menggunakan pesan-pesan sebagai media perantara untuk menyampaikan suatu hal antara dua orang atau lebih dalam suatu interaksi. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Joseph De Vito mengungkapkan bahwa komunikasi secara interpersonal adalah interaksi verbal dan nonverbal yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang diantaranya memiliki ketergantungan, yang dikutip pada tahun 2013. Kemudian yang terakhir menurut Effendi mengatakan bahwa komunikasi secara interpersonal merupakan bentuk komunikasi paling efektif yang terjadi antara komunikasi atau yang terjadi antara komunikan dan komunikator, karena dalam interaksinya kita dapat melihat secara keseluruhan bentuk, sikap, dan raut wajah dari lawan bicara. Kemudian elemen-elemen yang terkandung di dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu sumber dan penerima. Kedua elemen tersebut tidak bisa dihilangkan karena dua hal tersebut saling berkaitan dan wajib dilakukan komunikasi yang efektif, sehingga sumber dan penerima ini menjadi elemen yang termasuk dalam teori De Vito. Kemudian yang kedua adalah pesan. Adapun komponen yang kedua adalah pesan. Pesan sendiri diartikan sebagai sinyal yang dipandang sebagai stimulasi atau rangsangan yang akan diterima oleh si penerima pesan atau komunikan oleh salah satu dari kelima indera kita. Dengan kata lain, dalam sebuah interaksi empat mata, hal yang kita lakukan adalah saling bertukar pesan melalui panca indera yang kita miliki. Kemudian ada media atau perantara. Yang dimaksud dengan media di sini adalah sebuah perantara dalam penjembatan terjadinya sebuah proses komunikasi yang efektif. Dapat dikatakan bahwa proses tersebut adalah penerimaan serta penyaluran pesan melalui panca indera yang kita miliki, sehingga dapat dikelola oleh otak dengan baik untuk menyalurkan alasan selanjutnya. Kemudian ada encoding atau decoding. Encoding adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah pesan, ibarat menulis dan bicara, sedangkan decoding adalah sebuah tindakan untuk memahami arti pesan yang disampaikan. Apabila encoding yang dilakukan oleh seseorang adalah menulis, decoding yang harus dilakukan adalah membaca. Begitu pula ketika berbicara, encoding yang dilakukan adalah mendengar. Kemudian ada lanjutan dari elemen-elemen tersebut. Yang kelima yaitu konteks. Jadi
Konteks itu sebuah pembicaraan akan berlangsung dalam sebuah lingkungan tertentu, di mana lingkungan tersebut akan mempengaruhi isi pembicara yang dilakukan. Hal ini dinamakan dengan konteks. Selain itu, konteks ini juga berbagai macam: konteks lingkungan, konteks situasi, konteks budaya, serta konteks-konteks lainnya yang mampu mempengaruhi isi dari pembicara tersebut. Kemudian ada gangguan atau noise. Gangguan yang dimaksud di sini adalah segala hal yang apapun yang mampu mendistraksi adanya proses interaksi yang dilakukan. Pendistorsian sebuah pesan ini bisa terjadi dimanapun. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai hambatan dalam berkomunikasi. Secara teori digolongkan menjadi beberapa, yaitu ada gangguan semantik, ada gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan intelektual, serta faktor dari lingkungan. Kemudian selanjutnya ada umpan balik atau feedback. Dalam sebuah interaksi efektif, komunikator dan komunikan akan saling memberikan feedback terhadap pesan yang kita terima sebagai bentuk dari respon pesan yang kita kirim atau terima. Umpan balik ini juga dapat berbagai macam, seperti halnya umpan balik nonverbal maupun umpan balik positif maupun umpan balik negatif dan umpan balik yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu etika. Dalam melakukan pasti akan timbul konsekuensi, di mana konsekuensi ini akan mempengaruhi interaksi selanjutnya. Oleh karena itu, elemen terakhir yang paling penting dalam berkomunikasi adalah etika, di mana kita harus menjaga serta tutur kata yang akan kita berikan terhadap lawan bicara itu untuk tetap menjaga hubungan yang baik. Dan perilaku pun juga harus ditata. Dengan memahami situasi dan kondisi elemen komunikasi di atas, kita bisa mempengaruhi keterampilan berkomunikasi kita dengan orang lain. Dengan begitu, kita bisa memperbaiki hubungan antara sesama individu yang lainnya. Selanjutnya ada sifat-sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang saling bergantung satu sama lain. Maksudnya itu pada umumnya komunikasi interpersonal ini terjadi antara dua orang individu atau lebih, baik dalam sebuah interaksi kecil antara ayah dan anak ataupun interaksi dalam sebuah kelompok. Dalam hal ini komunikasi akan berjalan dengan saling ketergantungan antara komunikator serta komunikan, sehingga interaksi akan berjalan sedang efektif apabila kedua poin tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua ada komunikasi interpersonal secara inheren bersifat relasional. Sudah dikatakan bahwa komunikasi ini merupakan sebuah proses interaksi yang saling tergantung satu sama lain. Tak luput dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi secara interpersonal itu sangat penting dalam menjaga sebuah hubungan antar individu. Oleh karenanya, komunikasi interpersonal ini bersifat relasional. Kemudian yang ketiga, komunikasi interpersonal berada pada satu kesatuan. Komunikasi interpersonal ini terletak dalam rangkaian suatu kesatuan yang panjang, di mana kedua hal tersebut membentang dari impersonal ke personal yang lebih tinggi, sehingga rangkaian ini membentuk suatu siklus yang disebut sebagai tingkat kekerabatan. Kemudian yang keempat, ada komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal serta nonverbal. Komunikasi secara interpersonal ini melibatkan pertukaran pesan, baik pesan verbal maupun nonverbal. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa komunikasi ini harus saling terjadi umpan balik. Agar terjadinya komunikasi interpersonal ini semakin efektif, biasanya umpan balik verbal tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk nonverbal, misal mimik wajah serta gestur tubuh. Kemudian ada komunikasi interpersonal terjadi dalam berbagai bentuk. Jadi komunikasi interpersonal terjadi dalam berbagai bentuk ini semakin mengikuti arus berkembangnya suatu teknologi. Dapat dikatakan bahwa zaman ini adalah peradaban teknologi yang sangat maju, di mana segala bentuk komunikasi dapat dilakukan melalui media apapun, seperti contoh melakukan interaksi dengan smartphone melalui jaringan internet. Kemudian selanjutnya adalah prinsip. Yang pertama,
Komunikasi interpersonal merupakan proses transaksional. Maksudnya itu yaitu sebuah proses di mana berlangsungnya interaksi akan saling berkelanjutan, di mana elemen masing-masing akan saling ketergantungan dalam mencapai keefektifan dalam berkomunikasi. Oleh karenanya dinyatakan bahwa komunikasi ini merupakan sebuah proses transaksional adalah suatu jawaban dari rumitnya hal tersebut. Yang kedua, komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi, pastinya komunikator tersebut memiliki suatu tujuan tertentu yang dirangkum menjadi 5 poin penting, yaitu belajar berkomunikasi akan membuat kita memahami sisi orang lain dan dunia dengan baik. Yang kedua, membina hubungan komunikasi secara interpersonal membantu kita dalam menyelesaikan serta merawat hubungan dengan baik. Kemudian, mempengaruhi melalui komunikasi secara interpersonal juga terjadi adanya proses saling mempengaruhi sikap serta perilaku terhadap orang lain. Kemudian, bermain komunikasi interpersonal dapat digunakan sebagai kegiatan dalam bermain. Kemudian ada juga membantu melalui komunikasi interpersonal seorang terampil bisa melakukan teknik penyembuhan jiwa yang dikenal sebagai komunikasi terapeutik. Kemudian komunikasi interpersonal adalah ambigu. Dinyatakan ambigu karena perspektif orang lain mencerna sebuah pesan atau informasi tersebut bisa berbeda-beda, sehingga kita ambigu di sini mempunyai tujuan dengan makna ganda dari sebuah pesan. Kemudian yang keempat, komunikasi interpersonal dapat berbentuk simetris atau komplementer. Dalam hal ini, bentuk dari komunikasi interpersonal sendiri dapat berupa keadaan yang mampu merangsang pola pikir yang sama maupun berbeda. Daripada itu, bentuk seperti ini seringkali memunculkan tanda sebagai bentuk dari pesan yang akan disampaikan, sehingga informasi yang diberikan pada nantinya tidak mendapat persepsi yang berbeda. Kemudian yang terakhir, komunikasi interpersonal bersifat inversibel. Maksudnya itu, komunikasi ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak dapat dihindari, diulang, serta tidak dapat diubah. Oleh karenanya, ketika berinteraksi, sebisa mungkin kita mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh komunikan, sehingga tercapai bentuk komunikasi yang efektif. Kemudian ada teori. Yang pertama, menurut konstruktisme J.C. Delia, yaitu teori kerangka kerja teoritis yang menghubungkan adanya upaya dalam menjelaskan anggapan seseorang dalam berkomunikasi. Kemudian menurut simbolik interactionship bisa disebut sebagai interaksi simbolik yang memiliki tujuan mengenai kerangka perspektif dalam mengolah pesan yang disampaikan. Hal ini mempengaruhi adanya komunikasi verbal maupun non-verbal yang dilakukan individu, sehingga perlunya kaji ulang mengenai simbol-simbol yang diterapkan oleh masyarakat dalam memaknai maksud yang diungkapkan. Kemudian ada attribution theory, sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana perilaku masing-masing individu dalam menginterpretasikan perilaku mereka sendiri dan perilaku yang lain, sehingga hal ini dikembangkan Fitzhelder bahwa manusia akan termotivasi untuk memahami perilaku diri sendiri serta perilaku orang lain dalam menjelaskan pola perilaku. Yang keempat, accommodation theory. Teori yang dikembangkan oleh Howard Giles ini lebih menitik beratkan terhadap permodifikasi bentuk komunikasi dalam berbagai situasi yang terjadi. Hal ini dikarenakan komunikasi interpersonal merupakan bentuk interaksi yang paling fleksibel, sehingga perubahan dimensi berdasarkan kondisi lingkungan kerap terjadi. Yang terakhir yaitu manfaat dari komunikasi interpersonal. Ada 4 manfaat. Yang pertama, dapat mendatangkan manfaat intelektual yang di dalamnya terkandung mengenai pemahaman terhadap orang lain dan diri sendiri. Yang kedua, memberikan manfaat praktis berupa pengalaman pribadi dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi ini dapat meningkatkan
Komunikasi dapat meningkatkan hubungan yang sudah terjalin dengan berbagai orang. Hal itu akan mempengaruhi perilaku seseorang ke depannya. Yang keempat, komunikasi secara interpersonal membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan sosial yang dimiliki oleh manusia, bercakap-cakap untuk bertukar pikiran. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for your attention. Thanks for watching. I think enough for me. Thank you.